saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Saya akan membacakan untuk sekalian bagian firman Tuhan ini. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi mirip Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita hari ini saya beri judul Identitas Diri. Di media sosial ada tren yang disebut role play. Role play adalah bermain peran atau memainkan peran sebagai orang lain. Pemain role play bisa memainkan berbagai tokoh dan karakter sesuai keinginannya dengan menirukan idolanya. Baik dalam segi sikap, cara bicara, hingga detail aktivitas dalam keseharian. Role play ini mirip ketika kita masih kecil kita bermain peran dengan teman-teman kita. Hanya saja, role play dilakukan secara virtual dan peserta tidak diperbolehkan mengungkap jati dirinya di dunia nyata. Di dalam Roma pasal yang pertama, ayat pertama hingga kelima, Rasul Paulus mengungkapkan identitasnya dengan sangat jelas, yaitu seorang hamba Kristus, seorang rasul yang mempunyai tugas menuntun semua bangsa untuk percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang berkuasa, dan yang mengingatkan orang-orang percaya untuk taat kepada Allah. Paulus mengungkapkan identitasnya bukan sekedar orang tahu siapa dirinya, tetapi Paulus ingin menegaskan tentang panggilannya, sehingga orang tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah berdasarkan identitas sesungguhnya dari dirinya. Kemudian di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-6, Paulus juga mengingatkan kepada orang percaya di Roma yang menerima suratnya, bahwa mereka adalah milik Kristus, orang yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Di sini Paulus bukan hanya sekedar mengingatkan mereka tentang identitas mereka. Lebih dari itu, Paulus mengingatkan mereka tentang bagaimana seharusnya mereka hidup sesuai dengan identitas yang mereka sandang. Saudara, sebagai orang percaya, sama seperti orang percaya di Roma, kita adalah orang yang mendapat kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Sebagai orang berdosa yang dikuduskan melalui darah Kristus, kita bukan sedang bermain peran sebagai orang kudus, tetapi kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh telah dikuduskan. Dan identitas kita adalah sebagai orang kudus. Sebagai orang yang telah dikuduskan, kita hidup menjauhi dosa. Kita hidup takut akan Tuhan. Kita hidup mencari kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Dan kita setia beribadah kepadanya. Yang menjadi perenungan kita hari ini, sudahkah kita hidup sesuai dengan identitas kita yang sebenarnya sebagai orang-orang yang telah dikuduskan di dalam darah Yesus? Mari kita berdoa.
Tuhan yang di surga, kami bersyukur kalau kami orang yang berdosa ini telah Tuhan kuduskan melalui darah Yesus Kristus yang telah dicurahkan bagi kami. Tuhan tolong kami agar kami bisa hidup sesuai dengan identitas kami. Apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami perbuat menunjukkan jati diri kami, identitas kami sebagai orang-orang yang telah Tuhan kuduskan. Berkati kami ya Tuhan, mampukan kami mulai melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.